Oke, selamat datang di acara fisik Bincang Asik yang diadakan oleh Rewet Platinum Group. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Rewet Platinum. Kali ini saya akan bincang asik dengan emak-emak yang selalu closing di trade areanya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Beliau sempat berkarir di salah satu perusahaan papan atas nasional dan juga menjadi pengusaha kuliner, tidak lantas membuatnya berpuas diri. Emak yang satu ini akhirnya menemukan passion terpendam di usia keemasannya, yaitu menjadi broker properti. Bagaimana kiprahnya di dunia perbrokeran? Simak obrolan saya bersama Ibu Nike yang sukses di bidang properti. Selamat siang, Bu Nike. Selamat siang, Pak Yusuf. Gimana kabarnya, Bu? Sehat selalu ya, Bu? Kabarnya sehat-sehat selalu, Pak. Ini Mak Nelly selalu sehat, Pak ya. Iya, Mak Nelly, nenek lincah ya, Bu ya. Mak lincah, Pak. Oke, Bu Nike, saya ini mau langsung bertanya aja nih sama Bu Nike. Semenjak Bu Nike pensiun dari perusahaan yang lama, saya dengar kan Bu Nike sempat usaha kuliner juga. Bisa diceritakan Ibu, waktu itu bekerja sebagai apa di perusahaan sebelumnya, dan pada waktu usaha kuliner, bagaimana Bu Nike bisa membagi waktu dengan keluarga? Karena setahu saya usaha kuliner itu kan, ya itu tadi ya, tidurnya belakangan karena Bu Nike harus belanja dan lain-lain itu ya. Jadi, bangunnya duluan, harus masak dulu gitu Bu. Bisa diceritakan Bu, gimana Bu? Ya Pak, saya mulai aja dari sebelum saya bergabung dengan Rewet. Saya bekerja di sebuah perusahaan rokok yang terkenal di Surabaya. Nah, pada waktu saya bekerja, pekerjaan saya hanya di belakang meja, Pak, maksudnya. Jadi saya tidak bertemu dengan klien-klien atau bagaimana, murni di belakang meja. Sebelum pensiun memang saya sudah pernah merintis di bidang kuliner selama kira-kira 10 tahun bertahan, Pak. Setelah pensiun saya mencoba lagi untuk berusaha di bidang kuliner, tapi tidak bertahan lama, Pak. Setelah itu saya tutup usaha kuliner saya. Saya santai-santai, Pak, di rumah. Tapi saya tidak tahan juga tidak ada kegiatan begitu, Pak. Memang waktu saya bekerja itu full waktu untuk pekerjaan saya di kantor. Pada waktu saya kuliner, waktu juga penuh untuk mengurus kuliner yang bangunnya pagi, yang tidurnya malam, bangunnya pagi. Nah, itu kalau saya ditanya mengatur waktu dengan keluarga karena anak-anak saya sudah besar, Pak, jadi tidak terlalu bermasalah gitu loh, Pak. Ya, gitu. Terus yang menginspirasi Bu Nike ini ya untuk bergabung di agent properti, kok tiba-tiba jadi agent properti itu awalnya bagaimana Bu? Kok tiba-tiba bergabung? Nah, pada waktu saya ini Pak santai-santai di rumah, saya mempunyai seorang teman seorang agen independen, Pak, dia bekerjanya. Saya perhatikan pekerjaannya dia itu bagaimana, sepak terjangnya dia itu bagaimana. Saya amat-amati terus, Pak. Ternyata uangnya juga ada banyak gitu, Pak, penghasilannya. Nah, saya mulai tertarik. Tapi saya berpikir saya tidak bisa kalau bekerja seperti dia tanpa ada yang menaungi. Itu kan berbalik dari sendiri tadi ya, Bu. Kegiatan saya sebagai karyawan tadi, Pak. Laginya kan saya waktu sebagai karyawan bekerja hanya di balik meja ya, Pak, berbalik 180 derajat dengan pekerjaan sebagai agent.
yang harus bertemu dengan berbagai macam karakter orang gitu. Nah, dari situ saya mulai cari-cari kantor-kantor properti gitu. Nah, pada waktu itu saya baca di koran, saya menemukan Rewet mengadakan RWD. ya, Mm-mm. mengadakan KRD di satu hotel. Saya hadir di situ, saya dengar, saya perhatikan. Setelah itu, ya akhirnya saya join. Begitu Pak, awal mulanya yang saya join di Rewet. Oke, sejak gabung di Rewet itu apa Bu Nika ini selalu langsung ambil area, satu area khusus, terus hanya fokus di area itu aja atau gimana Bu? Pada awalnya saya join di Rewet Pak, saya juga enggak ini apa Pak, enggak mengerti apa-apa Pak, karena dulu kan latar belakang saya itu kan bekerja di balik meja aja. Ya, kalau sekarang di Rewet kan intinya sebagai agen itu kan kita harus bertemu dengan bermacam-macam orang, baik itu Orang. buyer. Nah, dari seperti itu kan untuk diri saya kan berbalik 180 derajat ya Pak ya. Jadi orang Nah, lapangan. jadi tapi dengan berjalannya waktu saya mengikuti training-training yang diadakan oleh Rewet. Nah, lama-lama saya juga bisa mulai berjalan. Tapi waktu itu saya berjalan tidak bisa menentukan arah Pak. Pokoknya saya jalan gitu aja. Saya tidak tahu tidak tahu saya mesti bagaimana mencari peluang, itu tidak bisa. Jadi saya cuma ya pokoknya jalan. Nah, dengan kan training terus berlanjut kan Pak, lama-lama kan pasti ada yang masuk. Saya mulai bisa mengambil maksudnya makna dari training yang saya terima itu. Nah, itu saya berpikir kan kalau saya mengambil mengambil fokus Satu area. fokus area maksudnya. Nah, saya sebagai yang sudah emak begini, kalau fokus area kan bisa saya mulai dari daerah saya dulu. Kan jadi saya tidak terlalu maksudnya menyebar kemana-mana Pak ya. Mobilitasnya itu tidak terlalu tinggi gitu maksudnya Pak. Nggak jauh-jauh dari rumah ya Bu ya. Maksud saya bisa di ini. Tapi Pak, meskipun saya ini sudah menetapkan seperti itu, tapi keraguan masih ada Pak dalam hati saya. Apakah saya bisa menjalankan fokus area dengan posisi di daerah saya yang bekennya akan kurang gitu loh Pak. Iya Bu Nika. Saya Bu Nika ini tinggal di Darmo Indah ya Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi ambil areanya kebetulan kantor dekat kantor ya Bu ya. Jadi kan di Darmo Indah juga ya. Terus bagaimana ini Bu Nika setelah mendapatkan propertinya itu cara penawarannya bagaimana Bu, ke apa yang beli itu tetangga-tetangga sendiri atau dapat listingnya juga dari tetangga atau kenal branding Bu Nika itu ke sekitar ya, bagaimana itu? Setelah saya mulai menjalankan fokus area itu, saya juga cari listingnya sebenarnya tidak terlalu sulit ya Pak ya, karena itu kan di daerah saya sendiri. Intinya kan saya setidaknya dengan vendor bisa sudah kenal. Terus apa tuh dengan buyer, kan biasanya orang itu kan buyer didapat dari ya sekitar-sekitar situ saja. Bisa juga memang dari luar itu bisa. Apa Bu Nika juga ini Bu melakukan layering di sekitar lokasi di situ itu. Jadi Ya untuk Pak, perkenalan itu. dulu juga melakukan flyering di daerah sini beberapa kali gitu Pak, tapi saya merasa ya
sudah ada beberapa dan itu mengetahui saya gitu bahwa di sini tuh saya juga sebagai agent properti gitu. Saya mulai jarang-jarang terus terakhir-terakhir ini berkurang gitu. Karena pandemi ya Bu ya. Jadi enggak keluar-keluar juga ini. Terus untuk daerah Darmo Indah ini kan lebih dikenal orang-orang itu banjir gitu Bu. Jadi Bu Nika mengatasinya gimana Bu? Kalau ada keluhan dari klien ini kan banjir ya, itu cara mengatasinya gimana Bu Nika? Betul Pak Yusuf, kalau daerah Darmo Indah itu memang banjir. Semua orang kalau dengar Darmo Indah begitu sudah waduh, mau aku itu daerah banjir katanya. Tapi ya pasti saya mengajaknya mereka melihat dulu bagaimana nanti setelah sampai di area, setelah sampai di areanya, di objeknya, di lokasinya maksud saya, itu saya akan kasih tahu memang Pak di sini banjir. Tapi banjir itu tergantung juga rumahnya masuk atau tidak, begitu Pak. Apalagi sekarang kalau di daerah Tandes dan Banyu Urip itu sudah ada box culvert, kira-kira 1 jam begitu aja sudah surut, saya ngomong gitu. Tapi saya juga tidak lupa Pak, saya kasih tahu dia, itu kan nilai negatif untuk Darmo Indah yang merupakan rajanya banjir itu tadi. Tapi saya mesti bilang, Pak, coba dilihat posisi Darmo Indah ini, kalau Bapak mau kemana-mana, ke kota pun juga dekat, mau ke gudang pun, kalau Bapak punya gudang di Margomulyo juga sangat dekat, saya mau Bapak mau ke Gresik, juga tinggal naik tol dari arah Margomulyo situ langsung ke Gresik, begitu Pak. Nah, saya juga ini satu yang pasti saya tidak akan lupa menyampaikan ke mereka, bahwa saya juga tinggal di Darmo Indah. Maksud itu ya. Ya, maksud saya biar calon pembeli ini tadi percaya Pak. Jadi saya tidak ngecap aja gitu loh Pak. Saya ngomong rumah saya banjir gitu, sama maksud saya tuh gitu. Terus Bu, di sana kan juga banyak ini agent-agent yang milenial yang masih muda, terus kan ada banner-banner di sana juga. Itu menyiasatinya Bu Nika bersaing dengan mereka gimana ini Bu? Kok Bu Nika saya lihat kan sering closing di sana gitu, di area hanya di Darmo Indah dan sekitarnya gitu Bu. Begini Pak, memang Pak kalau sepak terjang dan kegesitan, emak-emak ini memang juga harus diakui kalah dengan kalah cepat ya Bu? Karena cepat memang iya, tapi Pak, di balik kelambatan itu Pak, saya kan di sini, saya enggak akan khawatir Pak. Begitu mereka pasang, saya bisa saya bisa tahu pemiliknya. saya cari vendornya. Sudah gitu saya kenal, saya dekati. Pasti vendor lebih trust ke saya mengenai harga, misalnya begitu saya bawa bayar sekali, mereka pasti ini Pak. Jadi intinya kedekatan saya perbesar porsinya gitu loh Pak. Iya betul Bu Nika. Belum tentu di daerah sini gitu Pak. Iya, yang listing di sana belum tentu tinggal di sana Bu ya. Dan Bu Nika di sana terus, jadi lebih paham di sana. Ya, intinya kalau orang Jawa sak got-gote ya wis paham gitu Pak. Untuk kendala Bu paling berat menjadi agent properti ini untuk Bu Nika selama ini menjadi agent properti itu kendala paling beratnya apa gitu Bu? Kalau kendalanya ini ya Pak ya, meskipun saya sudah sekitar 4-5 tahun ya Pak di ini, saya ini Pak kendalanya kalau bernegosiasi dengan dengan calon pembeli ataupun vendornya Pak, itu kalau yang alat-alat itu saya masih tidak begitu ini Pak, masih merupakan kendala bagi saya gitu loh Pak. Karena lamanya sama Bu ya, usianya senior juga. Pak, meskipun senior juga kalau alat. Iya Bu Nika. Terus
perbedaannya apa Bu ini Bu? Sebelumnya kan Ibu belum menguasai trade area ya, masih acak jadi areanya masih di mana-mana. Lah setelah penguasaan area ini, Bu Nike merasakan apa ini bedanya gitu? Ini Pak, setelah saya ini menjalankan fokus area ini Pak ya, kan saya rasakan untuk closing Pak, itu saya lebih mudah ya Pak ya. Maksud saya itu dalam arti ya gimana Kalau Pak nggak ya? cocok ada gantinya gitu ya. Gimana Pak? Kalau nggak cocok dapat gantinya lebih cepat gitu ya. Misalkan ada buyer yang nggak cocok, Bu Nike kan mengarahkannya lebih cepat karena menguasai area itu ya. Oh ya ya baik gitu Pak. Maksud saya jadi gini, saya lebih mudah closingnya itu karena saya kan pertama saya menguasai daerah situ, jadi mungkin saya bisa lebih meyakinkan orang calon pembeli ini. Terus apa tuh namanya, kedua Pak, kalau listingan itu maksudnya areanya tidak terlalu jauh dengan saya, rasanya apa ya Pak, saya tuh dekat dengan listingan ini gitu loh Pak. Saya ada yakin bahwa saya bisa gitu loh Pak. Iya Bu Nike, mungkin ada ini Bu, tips khusus untuk teman-teman ini Bu, kan Bu Nike ini sudah usia tapi masih lincah, masih nenek lincah. Jadi kan listingnya banyak dan di satu area aja, di Darmo Indah dan sekitarnya. Nah untuk tips buat teman-teman itu yang muda-muda ini supaya lebih semangat gitu. Bu Nike, apa yang bisa disampaikan Bu Nike untuk teman-teman gitu Bu? Begini ya Pak, begini, kalau buat teman-teman jangan pernah ragu kalau mau memutuskan mengambil fokus area. Karena kita itu kalau mengambil fokus area, memang pada awalnya kita sulit ya Pak ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kita itu bisa menjadi master di sana itu. Maksud saya master itu kalau tidak nyari kita gitu loh, maksudnya tuh perlu Darmo Indah. Kapan hari pernah saya cari Bu Nike gitu. Memang ada Pak banyak agen dari bendera lain bilang sama saya, wes aku tak makanya saya cari ke Bu Nike gitu. Jadi sudah terkenal kalau Darmo Indah carinya Bu Nike gitu. Oh gitu Pak. Itu yang saya maksud sedikit tips tuh ya tuh jangan pernah ragu untuk menentukan mau mengerjakan fokus area. Nanti bakalan akan ada hasilnya Pak sedikit-sedikit. Dulu saya juga tidak yakin satu area. Waktu closing satu, closing lagi. Dan selain itu saya juga masih bisa menjalankan area lain gitu loh Pak. Jadi dapat difokus, area lain juga dapat gitu. Terus Bu Nike kan yang pekerjaan yang lama itu kan waktunya lebih Bu Nike lebih banyak tersita ya. Kalau untuk di Rewet ini gimana, apa lebih fleksibel atau gimana Bu menghabiskan waktunya dengan keluarga gitu Bu Nike? Begini Pak, memang kalau kita sebagai karyawan itu kan full waktu kita itu yang memang kalau kita sebagai karyawan kan waktu kita yang kita jual gitu kan Pak. Kalau waktu saya di kuliner, meskipun itu punya kita sendiri, tapi kita memang ya ini Pak, resiko kita tanggung sendiri ya Pak. Terus ya, waktu dalam arti memang waktu kita, tapi kita kan harus mencurahkan seluruhnya ke ini tadi secara penuh ya kata Pak Yusuf yang tidur lambat bangun awal itu tadi Pak ya. Itu untuk yang ini Pak kerja di Rewet ini kalau ya katanya tadi sih emak-emak Pak ya
kita waktunya kan fleksibel kalau direwet gitu Pak. Jadi kita bisa atur waktu dan juga apa namanya uang masih bisa masuk gitu loh Pak maksudnya. Itu intinya Bu ya. Yang penting kan waktunya luang, uangnya juga banyak gitu. Waktu luang bisa banyak Pak. Oke Bu Nika, terima kasih waktunya. Jadi yang saya ambil dari sini kan untuk perbincangan ini terlihat bahwa untuk menjadi agen properti yang sukses harus menguasai trade area atau dominan di satu area saja gitu ya Bu Nika. Ya Pak, yang saya lakukan selama ini seperti itu Pak. Jadi untuk teman-teman ya untuk menjadi agen properti yang tidak perlu memandang usia berapapun bisa sukses asalkan mau bekerja gitu kan. Jadi kalau ingin tetap semangat, pandemi kan bukan penghalang karena Bu Nika di masa pandemi ini malah closing terus. Jadi tidak pernah ke kantor tapi closingannya selalu datang ke kantor gitu ya. Oke Bu Nika, terima kasih waktunya. Nanti ketemu lagi di basic berikutnya. Terima kasih Mas Reka. Terima kasih Pak, selamat pagi.